Kak, aku lulusan S1 Fisika, pengalaman magang di bank, tapi tiap apply ke bank, rata-rata cuman sampai interview user. Kenapa ya Kak? Aku pengen banget kerja. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Jadi kali ini gue ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue ataupun F-Project HR. Nah, pertama banget gue berterima kasih banget buat teman-teman yang nanya ke kita, karena bagi kita itu artinya kalian percaya dengan opini kita, memperhitungkan opini kita. Oleh karena itu gua nggak bales pakai chat, karena takutnya kalau pakai chat pakai tulisan nanti penjelasannya kurang komprehensif. Makanya kita balesnya lewat video ya, supaya saya lebih enak juga menjelaskan point of view dari saya. But again, disclaimer, ini point of view dari saya, silahkan dilihat lagi ke konteksnya masing-masing, apakah mau diikuti atau tidak, it's really up to you. I'm not saying bahwa ini adalah point of view yang paling benar dan paling sempurna, oke? Nah, langsung aja gue akan bacain tulisannya gitu ya, seperti apa secara summary-nya. Jadi ini ceritanya, anak ini nih lulusan S1 Fisika. Dia udah punya pengalaman magang loh di bank. Dan ketika dia apply ke bank, terusnya dia selalu gagal dan rata-rata sampai interview user. Nah, usernya pernah bilang begini, menurut dia dia bilang gini, kayaknya kamu tuh science banget gitu. Ikut lombanya fisika, summer course-nya fisika, dan lain-lain. Itu pandangan user-usernya terhadap dia. Nah, dia juga punya pandangan nih, POV-nya dia terhadap dirinya sendiri. Emangnya salah ya kalau misalkan waktu kuliah tuh saya fokus kayak gitu? Kok kayak kelihatan salah, kata dia, bahwa ketika saya mencoba untuk level up di jurusan kuliah, malah jadinya tidak membantu saya untuk cari kerja atau mendapatkan kerja. Nah, dia bingung. Benarkah ini saya sudah salah selama ini fokus dalam kuliah saya? Dan sekarang malah jadi nggak bisa cari kerja dengan mudah, dapat kerja dengan mudah. Gue ada beberapa point of view. Yang pertama adalah ketika kita cari kerja, kita harus paham konsep job fit. Oke. Konsep job fit ini adalah begini. Tidak semua pekerjaan itu akan fit sama semua orang. Ya. Dan kalau kita pakai logika sederhananya, tentunya perusahaan mau mengambil orang yang kira-kira paling fit dengan job yang dia tawarkan. Nah, sebagai contoh begini. Kalau misalkan pekerjaannya adalah sales, tentu bagi user, bagi perusahaan, orang yang fit dengan pekerjaan sales ini adalah orang yang secara natural suka ngomong. Ya, atau orang yang secara natural memang suka jualan, orang yang secara natural suka ketemu dengan orang baru, orang yang secara natural ya nyaman untuk berada di tengah-tengah kerumunan. Ya, nah ini kan secara umum ya kita akan merasa atau user akan merasa itulah orang-orang yang fit dengan pekerjaan ini. Nah artinya kalau kita tidak paham konsep ini, lalu kita mulai apply ke banyak jenis-jenis pekerjaan yang sebetulnya kalau kita telaah dengan baik-baik memang tidak job fit dengan saya, inilah yang membuat kita jadinya membuang waktu atau jadinya kita malah mentalnya kena nih gitu ya, kena mental karena banyak penolakan. Jadi saran pertama saya adalah justru jangan perbanyak melempar lamaran ke segala macam jenis pekerjaan. Ini akan membuat kamu makin stres. Ya, tapi kamu harus coba mulai pilih kira-kira pekerjaan seperti apa yang bisa job fit dengan background kamu, dengan personality kamu. Contoh di konteks ini adalah kamu lulusan fisika. Asumsi saya kamu orang yang punya logik yang cukup baik. Asumsi saya, kamu tekun,
Karena untuk belajar fisika, karena terbukti kamu ikut ini dan ikut itu dalam konteks pelajaran fisika. Jadi asumsi saya kamu tekun emang untuk belajar sesuatu, oke? Dan berikutnya asumsi saya ya kamu menikmati untuk belajar sendirian gitu ya, ketimbang ketemu orang lain secara ramai-ramai. Tapi ini semua asumsi saya. Karena ini adalah saya pakai asumsi orang pada umumnya ketika mendengar atau melihat background fisika di diri seorang kandidat. Nah, kalau misalkan asumsi saya benar ya, berarti kamu apply ke bank untuk posisi jualan, ya pasti usernya akan bilang nggak cocok gitu. Tapi kalau misalkan kamu ke bank, apply posisi misalkan risk management, nah, dimana itu pekerjaannya banyak hitung-hitungan, menggunakan logika, atau kredit analis, ya, yang dimana kamu akan dihadapkan dengan angka-angka sehingga logika yang sudah terlatih selama kamu belajar tentang fisika itu masih bisa tetap bermanfaat atau bisa di-utilize. Nah, jadi job fit ini jadi penting. Artinya buat teman-teman juga semua yang sedang cari kerja di luar sana, justru melempar lamaran ke berbagai jenis pekerjaan kadang-kadang justru membuat kita jadi lebih stres dan membuat kita success rate-nya lebih rendah. Mendingan fokus melihat kira-kira apa job yang fit dengan personality saya dan dengan strength saya dulu. Oke? Nah, itulah kenapa sebagai pencari kerja, kita harus sering-sering ngobrol sama orang-orang yang udah kerja, bukan untuk ngobrol tanyanya cuma begini, kerja tuh gimana sih, enak atau enggak? Jangan gitu nanyanya, kerja tuh pasti ada enaknya dan enggaknya, udah gak usah ditanya ya. Tapi tanyanya adalah, di kantor kamu tuh jenis-jenis pekerjaan ada apa aja sih? Saya gak kebayang ya. Tadi aja mungkin saya ngomong ada pekerjaan soal risk management, credit analis, mungkin teman-teman yang awam nggak ngerti ada pekerjaan itu di bank, ya. Nah, makanya cara taunya adalah banyak-banyak ngobrol sama kakak kelas yang udah kerja di satu tempat gitu. Yang kedua adalah cara kita mempresentasikan diri kita juga nggak kalah penting, ya. Kita udah tahu nih, menurut analisa kita kayaknya yang saya lamar ini udah cukup job fit lah sama saya. Tapi begitu kita interview, ketika kita mempresentasikan diri kita nggak bisa membawakan atau menjual diri kita dengan baik, ya sama juga bohong, ya. Maka mungkin saran saya adalah coba kamu rekam simulasi latihan interview gitu ya, atau ketika kamu lagi interview izin sama usernya, Pak, nih boleh nggak saya rekam karena saya pengen belajar cara interview juga nih, kalau misalkan yang di sini saya gagal lagi, Pak, saya punya rekamannya, lalu saya bisa melatihnya. Most likely sih usernya nggak bakalan ngasih ya. Cuman dengan kamu ngomong gitu aja, sesungguhnya kamu udah dapet poin, yaitu kamu orang yang mau belajar. But who knows? Nice try aja, coba aja gitu. Minta izin untuk rekam sesi interviewnya for the sake of your learning. Cara mempresentasikan diri. Ya jadi kalau kita udah tahu, oke, saya anak fisika, lalu kita terus ngomonginnya yang kita tekankan, saya menang lomba ini, saya menang lomba itu di bidang fisika gitu ya. Ya user mungkin akan susah untuk relate-nya. Tetapi kalau kita ubah angle-nya, kita presentasikan diri kita adalah saya anak fisika. Dari pengalaman saya belajar fisika menjadi student fisika, logika saya terlatih. Nah, ya. Jadi kita mempresentasikan skills kita yang tidak terlalu spesifik tetapi sebetulnya penting, yaitu kemampuan logika saya. Saya belajar banyak kemampuan logika. Saya belajar di fisika ini ketahanan atau ketekunan, karena kalau miss sedikit ya kita udah ketinggalan jauh waktu belajar, misalkan begitu. Oke. Atau ketika saya belajar tentang bagaimana cara tidak menyerah karena susah sekali. Saya belajar tentang metode belajar fisika yang lebih baik, ya, sehingga saya menjadi orang yang sekarang selalu berusaha mencari tahu cara belajar yang lebih baik bagaimana dan seterusnya. Jadi yang kita presentasikan itu
bukan ilmu spesifik kita, karena yang kamu apply, yang kamu lamar itu adalah tidak membutuhkan ilmu spesifik kamu. Beda cerita kalau kamu apply-nya ke pekerjaan yang memang membutuhkan ilmu yang spesifik. Ya, ilmu spesifik fisikanya. Ya di situ ya berarti kamu harus ceritain, pamer ilmu kamu tentang fisika yang kamu tahu gitu, tentang ilmu fisika yang kamu tahu. Ya, semoga ini clear. Jadi kesimpulannya adalah satu, lamarlah pekerjaan yang sekiranya itu job fit sama kamu. Oke. Yang kedua adalah belajar untuk mempresentasikan strength kamu ya sesuai dengan konteks. Ketika konteksnya tidak membutuhkan spesifik skills tentang ilmu fisika, ya berarti kita harus presentasikan strength kita yang lebih kepakainya lebih luas. Seperti problem solving, logika, dan sebagainya. Oke. Nah, saya pikir sih cukup 2 itu dulu yang bisa kamu lakukan ya. Kalaupun sudah dilakukan, that's good gitu ya. Keep doing it. Dan jangan lupa untuk latihan ya, cari teman, cari partner untuk latihan, interview dan sebagainya. Dan terakhir adalah buat saya, mulai dengan kenali diri kamu itu siapa ya. Jangan berusaha untuk terlalu faking ya. Faking itu apa ya, menipu gitu ya, saya tuh orangnya luas dan segala macam, padahal kamu enggak gitu. Tetap kelihatan nantinya gitu ya. Orang jadi bingung siapa kamu. Jadi mulai dengan mengenali diri kamu sendiri sehingga kamu bisa nentuin job fit dan apa yang bisa kamu present tentang diri kamu. Jadi terus kenali diri kamu sendiri. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari kerja. I know it's hard nowadays untuk dapat kerja, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Terus belajar, banyak banget di luar sana ilmu-ilmu tentang cari kerja juga ya, atau interview. Silahkan di browsing dan jangan lupa juga subscribe channel saya Tanya Kak Sam. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman, dan saya berdoa buat kalian sedang cari kerja untuk mendapatkan kerjaan yang job fit. Thank you.